Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Awalan hayya bina nasrullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran ni'aman muhtalifatan hatta nastati'a bihadal lail. Taniyan salatan wa salaman nursiluhuma ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana samina dhulumati ila nur. Tayyib, sauridu an atakallam qablahu ismi Fathurianti min ilmu hadis. Baiklah, di sini saya akan menerangkan atau memaparkan tugas saya, yaitu mata kuliah studi hadis dalam tradisi Syiah yang diampu oleh dosen Ahmad Fadhil LCM Home. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengambil 3 hadis dari kitab Al-Kafi, yaitu karangan Imam Al-Kulaini pada tahun 329 Hijriah. Di kalangan Syiah, kitab ini menjadi kitab induk yang menjadi landasan utama para imam-imam atau para kaum Syiah sendiri, baik yang modern begitupun dengan kontemporer. Nah, kutipan hadis yang pertama yaitu tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq yang dibenci oleh kaum Syiah. Pada saat itu diriwayatkan oleh isi hadis itu yang berbunyi tentang pembaiatan Abu Bakar alaihissalam. Ketika itu Al-Farisi melihat seorang yang hendak menuju ke mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Salman Al-Farisi bertanya kepada Ali, "Tahukah engkau siapa yang ada di atas mimbar itu?" Akan tetapi Ali tidak mengetahuinya. Lalu ada seorang kakek yang bertongkat, yang di jidatnya itu ada tanda bekas sujud. Lalu ia mengulurkan tangannya kepada Abu Bakar itu, dan kakek itu menangis sambil mengulurkan tangannya kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengulurkan tangannya kembali. Lalu kakek itu membaiatnya. Lantas apa yang terjadi? Bahwa Salman Al-Farisi menjawab perkataan Rasulullah bahwasanya Salman itu tidak tahu. Lalu Ali berucap la'anatullah. Nah, dari penggalan hadis tersebut bahwasanya ketika Rasulullah itu wafat, dalam hadisnya, hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan ketika dia wafat, tidaklah mencaci mereka, tidaklah mencaci ahlul bait. Ketika mencaci berarti dia mencaciku. Itu isi dari hadis tersebut. Lalu yang kedua yaitu tentang nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah di ajaran Syiah ini dilakukan secara rutin atau diwajibkan. Akan tetapi di kalangan Sunni itu tidak boleh atau diharamkan.
walaupun pada saat dahulu Nabi pernah menganjurkan, akan tetapi sekarang yaitu dimusnahkan. Dalam penggalan hadis tersebut, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Husain bin Muhammad, dari Ahmad bin Ishaq, dari Sa'ad bin Muslim, dari Ubaid bin Zuhrah, dari bapaknya, dari Abu Abdillah alaihissalam. Zuhrah berkata, "Zakaratu lahul mut'ah ahi min al-arba'ati faqala tazawaji minhu alfa fa innahuma musta'zaratun." Nah, saya sebutkan tentang nikah mut'ah kepadanya. Apakah nikah mut'ah itu 4 orang saja? Arba'atu lalu ia berkata, menikah mut'ahlah walaupun 1000 orang, karena sesungguhnya nikah mut'ah itu para wanita yang telah diberi upah. Sudah jelas bahwasanya nikah mut'ah itu adalah yang dilarang oleh kaum yang bukan termasuk Syiah sendiri. Begitupun dengan penggalan hadis yang ketiga, itu tentang Rasulullah yang disusui oleh Fatimah, yang disusui oleh Halimah Sya'diyah. Dalam isi hadisnya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, beberapa hari tidak ada susu. Lalu Abi Thalib letakkan Nabi Muhammad ke payudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan susu. Lalu Nabi Muhammad menyusu beberapa hari hingga Abu Thalib bertemu dengan Halimah Sya'diyah. Nah, Halimah Sya'diyah adalah budak dari Bani Bakar, atau dari orang-orang yang wanita-wanita yang biasa menyusui bayi-bayi waktu zaman itu. Akan tetapi di kalangan para wanita-wanita penyusui itu tidak ingin menyusui Rasulullah. Sebab apa? Sebab Rasulullah itu terlahir dari keluarga yang miskin. Mereka tidak mengambil Rasulullah. Akan tetapi pada saat itu Halimah Sya'diyah adalah satu-satunya yang tidak mendapatkan susuan atau tidak mendapatkan bayi susuan. Maka dari itu mengambillah Halimah Sya'diyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya Halimah Sya'diyah pun merasakan keberkahan mengambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan susunya itu diberikannya air ASI itu yang luar biasa, dan kudanya pun berisi dengan yang luar biasa. Maka dari itu dari ketiga yang saya sampaikan ini, dari kitab Al-Kahfi yang dirujuk oleh Imam Al-Kulaini, atau yang dikarang oleh kitab Imam Al-Kulaini ini, sungguh sangat kontra. Nah, begitupun dengan kitab Al-Kahfi ini tidak diragukan kesohihannya menurut imam-imam Syiah tersendiri. Dan perbedaan dari Ahlus Sunnah dan Syiah itu terdapat pada furu' dalam masalah usul yang dapat mengeluarkan seseorang dari koridor Islam. Nah, sikap dan eksklusif Syiah itu kelanjutannya dari Syiah klasik yang berpegang kepada kitab Al-Kahfi yang syaratnya dengan ajaran radikal eksklusif. Sangat luar biasa, sulit membedakan antara kitab-kitab Syiah dan kitab-kitab Ahlus Sunnah.
Wallahu a'lamu bishawab. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.